Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati, para subscriber dan juga netizen dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, baik itu yang di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga saja semuanya yang selalu setia menyimak dari konten Padepokan Gaul mendapat kewilujengan, mendapat keberkahan, dan juga mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa sering kita sapa yang senantiasa selama ini mendukung maupun mensupport dari channel Padepokan Gaul, baik itu yang ada di bumi Nusantara, di Indonesia, terutama yang ada di Pulau Jawa, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun di Pulau Kalimantan, maupun di Pulau Sumatera, maupun yang di Pulau Papua dan pulau-pulau lain sebagainya yang ada di Indonesia. Dan tak lupa juga terima kasih banyak bagi para netizen yang berada di luar negeri yang sering mendukung maupun memberikan dukungan, baik itu moral dan lain sebagainya. Terima kasih, baik itu yang di Hongkong, Jerman, Thailand, Taiwan, maupun yang di Brunei Darussalam dan juga yang di Amerika. Tetap semangat. Semoga saja di sana diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan tetap mendapat manfaat, dan juga semoga saja Allah membalasnya di suatu ketika nanti apa yang Anda lakukan di sana gitu. Dan senantiasa juga kami doakan yang saat ini sedang sakit, baik itu sakit medis maupun non medis, semoga saja diberikan kesembuhan oleh Allah melalui jalur yang cepat dan memang baik, dan tidak kambuh-kambuh lagi penyakitnya. Dan senantiasa juga kami doakan yang saat ini sedang banyak dirundung permasalahan hidup, sulit jodohnya maupun sulit rezekinya, dan juga yang sedang mengalami hal-hal musibah dan lain sebagainya, semoga saja itu semua dari Allah membawa hikmah bagi kita semua dan nantinya bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan malam kali ini kami mohon izin ingin menguak daripada perihal sumpah yang sangat fenomenal di dunia manusia, yaitu tentang sumpah pocong. Dan menurut daripada saya yang mohon maaf bodoh ini, sumpah-sumpah itu sendiri itu memang dulu, di dahulu kala dari baginda Rasul tidak pernah menganjurkan sumpah-sumpah seperti itu. Dan sebenarnya apa yang terjadi? Sumpah-sumpah seperti itu kok ada, dan apa sih yang membantunya bekerja, dan dampak yang akan dirasakan oleh orang-orang yang melaksanakannya, baik itu dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Dan lebih khusus nanti semoga saja membawa pesan bagi kita manusia lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kegiatan hal-hal yang bisa terucap daripada lisan kita, dan semoga itu tidak membawa dampak negatif bagi kita semua. Itu saja narasi dari kami, dan alhamdulillah masih setia ditemani mediator ganteng Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas Hamid? Alhamdulillah baik, Mas Di, sehat. Alhamdulillah baik. Agak sipit ini matanya, kenapa ya? Mungkin seperti ini, Mas. Ini bukan mata panda ya? Alhamdulillah, semangat ya. Siap. Apapun yang terjadi harus dijalankan, harus dilakukan. Semua kita niatkan hanya melaksanakan perintah Allah dan hanya menghadap ridho Allah, dan kita tawadhu kepada guru kita. Siap? Siap. Itu saja pemirsa, kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya tidak berpengaruh apapun ke jasad mediator ini. Yang masuk nantinya benar-benar yang asli. Yang saya harapkan apabila penyusup yang menyerupai otomatis tidak bisa masuk ke dalam jasad mediator ini. Dan semua yang tambah kuat
Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang bekerja selama ini membantu manusia di dalam perihal sumpah pocong yang bisa berbicara dan benar-benar yang asli yang bekerja. Salah satunya, tarik tangan saya. Oh. Aduh, selamat malam. Ayo bangun. Bangun. Tidak bisa bangun saya. Jadi bisa bangun. Allah. Bangun. Duduk normal layaknya manusia. Allah, tidak berdampak negatif apapun nantinya. Jangan dilepaskan tali saya ini. Ya, ini terlepas, jadi bisa duduk normal layaknya manusia. Nanti kembalikan lagi. Ya, nanti tak kembalikan lagi. Golongan apa ini? Saya golongan jin. Golongan jin. Oh, pocong. Kayak lontong itu. Iya, seperti makanan itu yang kamu makan. Lontong. Bentuknya seperti itu. Tapi saya putih. Oh, begitu. Wajahnya hancur. Oh. Menyeramkan. Oke. Ada yang bekerja di sebuah sumpah pocong yang disebut manusia itu. Ya, saya salah satunya. Kamu tahu resikonya kalau kamu bohong? Iya. Oh, Allah. Kamu tahu ini ya, saya pegang. Tahu. Jika kamu bukan yang asli yang saya maksudkan, otomatis terpotong-potong. Dan pedang ini akan menancap di jantungmu. Dan langsung meninggal dan langsung terlempar ke neraka jahanam. Wow. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan disobek-sobek itu. Kenapa? Kayaknya sobek. Iya. Iya, nggak apa-apa. Normal lagi. Wow. Normal lagi kan? Tapi ingat ya, kamu di sini tidak boleh menyesatkan sebuah informasi. Tidak, dan harus berkata jujur. Oke, Mas Jin. Kamu pocong. Oh iya, sedikit. Pocong itu dari golongan jin ya? Ada dari golongan jin maupun dari roh manusia yang gentayangan juga ada. Oh, nah itu bagaimana dulunya kok roh manusia kan sebentar. Seharusnya manusia itu jika meninggal kok ada yang jadi pocong. Itu bagaimana ceritanya? Ya, itu harusnya kan di alam barzah. Ya itu memang benar. Kalau manusianya selama hidup di dunia, itu benar hidupnya. Ya kalau selama hidup di dunia sering melakukan keilmuan, ya jadinya seperti saya. Oh, banyak itu dari golongan roh yang gentayangan menjadi pocong. Dulunya selama hidup dia kan entah itu memakai susu ataupun menjadi tumbal juga ada. Ataupun gitu. Melakukan keilmuan yang lainnya itu juga bisa jadi. Oh, berarti gara-gara itu manusia yang dulunya, mohon maaf, jika manusia itu kan dalam jasadnya ada roh. Kalau meninggal rohnya seharusnya kembali ke alam barzah, tetapi jika dulunya melakukan kegiatan seperti itu akan menjadi pocong gentayangan gitu. Ya, roh manusia itu kan banyak. Ya ada sebagian yang gentayangan, yang diambil malaikat pastinya ya disiksa itu. Oh begitu. Ya. Oke. Dan ada roh manusia apakah ada 9 itu ya memang? Oh 9 roh 7 sukma. Jika yang salah satunya di bawah golongan malaikat, yang lainnya itu bisa gentayangan gitu. Ada juga nanti yang ditawan iblis. Ada yang ditawan iblis, dijadikan tumbal. Nah itu juga ada. Dijadikan budak. Sebagai pesuruh-pesuruhnya iblis di kerajaannya juga ada banyak. Oh iya. Pesuruh-pesuruh iblis. Oke. Terus ini Mas Pocong, apa kamu punya nama Mas Pocong? Tidak. Kamu nggak punya nama? Panggil saja Mas Cong itu aja. Mas Cong atau Mas Lontong? Jangan, Mas Cong saja, saya kan tidak lontong.
Iya. Lontong itu kan makanan kamu. Iya, itu makanan saya. Tak panggil Mas Song, oke Mas Song. Terus Mas Song, berapa umur Mas Song di dunia manusia sekarang ini? 700 tahun. Loh, kok masih muda sekali? Sudah tua itu. Daripada kamu ya tuan saya. Oh iya, pinter kamu. Ya saya kan ya baru 20 tahun, masih muda gini Kak. Kamu 700 tahun ya pasti tua kamu lah. Maksudnya berarti ada ini dari golongan gaib-gaib lain kan, termasuk yang masih baru. Begitu? Iya, masih baru. Dan Mas Chong sendiri dulunya itu terciptanya dari? Saya dari golongan jin juga, yang berbentuk Oh, pocong. perkawinan antara golongan jin pocong dan pocong gitu. Agak tertarik saya. Pocong itu kan ya tertutup sama kain kafan. Ya, Nah, itu gimana mereka caranya untuk bisa bercintanya? ya bisa. Gimana? Ya, golongan goib itu kan juga sama seperti manusia, bisa bersetubuh. Ya caranya pasti ada lah. Oh, Tidak usah saya ceritakan. apa lontong ketemu lontong gitu? Ya tidak, golongan pocong juga ada laki-laki. Oh. Dan ada juga yang perempuan. Oh, jadi begitu toh, Mas Chong. Semua goib itu ada pasangan-pasangannya. Tidak Layaknya- hanya laki-laki saja ataupun perempuan saja. Oh, jadi begitu. Layaknya manusia berarti ya. Terus ini Mas Chong. Mas Chong sendiri itu tinggalnya di mana? Saya, Mm-mm. ya, saya di sebuah tempat. Sebuah tempat. Tempat angker atau Ya, tempat yang Di sering dalam didatangi manusia? rumah. Dalam Rumah rumah? angker, yang rumah itu Heeh. tidak ditinggali selama bertahun-tahun, Oh. tidak ada penghuninya. Ya dari golongan kami membuat kerajaan di situ, Oh, jadi gitu membuat Mas Chong. suasananya lebih mencekam di rumahnya itu, Oh. supaya manusia-manusia tidak datang sana. Oh, ngomong-ngomong, rumah itu apakah di daerah sini atau di daerah lain jauh? Jauh di daerah timur sana. Oh, di daerah timur. Bukan kota ini kalau begitu. Bukan. Terus ini Mas Chong. Mas Chong tadi kan ya ketarik ke sini. Berarti Mas Chong bisa menceritakan perihal sumpah-sumpah yang sering dilakukan manusia dengan, mohon maaf, dengan mereka mengucap sumpah pocong itu. Iya bisa, ya kebetulan di daerah tempat saya tinggali itu daerahnya kan ya sering melakukan ritual sumpah pocong. Oh, begitu. Oke. Terus ini Mas Chong, asal muasal daripada ritual sumpah pocong itu sendiri tuh gimana, bisa diceritakan dulunya? Ya, sumpah pocong itu terjadi kan ya tidak jauh dari tahun-tahun sekarang. Oh. Ya, zaman dahulu sumpah pocong itu setelah ada agama seperti agama kamu. Dulu itu ada orang yang selalu bertengkar karena sengketa tanah yang dia miliki. Oh, sering berantem kepada keluarganya sendiri. Dari pertengkaran itulah yang menyebabkan awal mula sumpah pocong itu terkenal di Nusantara ini. Terkenal di kalangan orang-orang di Nusantara ini. Dulu setelah ada perseteruan antara orang yang mempunyai tanah maupun beserta keluarganya saling berebut tanah itu, dia melakukan berbagai cara agar mendapatkan ya yang terbaik lah. Antara tanah itu milik siapa, ya datanglah dia kepada ya sekarang ya disebut seperti dukun. Orang alim, bukan dukun. Loh, orang alim. Ayam bener kamu Mas Chong. Iya, Kalau- orang alim. Kalau yang bohong kamu terpotong-potong loh. tidak. Kayak lontong nanti Ya kamu. hitam yang dibungkus dengan kuningan putih itu. Oh. Yang kelihatannya baik di kalangan masyarakat. Dari situlah orang itu mendatangi orang yang saya katakan tadi. Meminta jalan tengahnya yang baik itu bagaimana. Dari situlah karena orang itu sudah dikuasai dari golongan iblis.
dibimbinglah iblis itu melalui jasadnya orang itu. Ya, jika kamu ingin mendapatkan yang terbaik, siapa yang berbohong ataupun tidak di sengketa tanah ini, ya kamu harus melakukan sumpah pocong itu. Oh, begitu. Nah, orang itu juga tidak tahu apa yang namanya sumpah pocong itu bagaimana. Ya dijelaskanlah secara terperinci. Setelah kedua belah pihak itu setuju, ya dilakukanlah sumpah pocong itu. Supaya mengetahui siapa yang berbohong maupun siapa yang benar. Dilakukanlah ritual sumpah pocong itu. Dan sumpah pocong itu kan ya dari bisikan iblis yang masuk dalam tubuhnya manusia itu, yang hitam dibungkus dengan putih. Sebenarnya sumpah pocong itu kan tidak ada itu dari dulu. Dari golongan iblis lah yang membuat rencananya itu supaya sumpah pocong itu terkenal di Nusantara ini. Jadi kembali lagi. Oh iya, saya sampai lupa ya. Kamu sering paling suka apa, makanan kayak minuman kayak, biar saya bisa menghadirkan sesuatu sugan bagi kamu, Mas? Ya, saya juga kepengen makan minum. Apa yang tapi kan tangan saya ini Mas terikat. Tak lepas dulu nggak apa-apa wes, ikatan terlepas. Wah, tanganmu bebas. Makanan minuman apa yang kamu sukai? Biar saya lebih sopan lah. Kopi saja. Kopi saja. Rokoknya enggak. Tidak usah. Jajanan, gorengan kek. Ya, makanan saja minuman yang ala saya. Kamu komplit ada di depanmu. Wah. Silahkan Mas Cong dinikmati. Saya sampai lupa ternyata. Kamu sambil bertanya saja. Boleh. Oke, saya sambil bertanya ini Mas Cong. Terus ini Mas Cong, berarti pada intinya ini tak perjelas sedikit ya, karena ini saya siarkan ke dunia manusia. Disiarkan kemana? Ke dunia manusia di handphone itu loh, di akun YouTube. Oh iya, saya tahu itu. Kamu tahu? Tahu. Di teknologi dunia manusia sekarang itu kan ada handphone. Iya, saya mengetahuinya. Itu kan nanti bisa banyak diketahui golongan manusia kan. Ya kan juga banyak itu orang-orang seperti kalian ini. Oh. Ya memang iya banyak. Tapi kan mereka berjuang sendiri-sendiri gitu. Terus ini Mas Cong, saya perjelas sedikit bahwa asal muasal sumpah pocong itu daripada golongan manusia terdahulu yang mempunyai permasalahan sengketa tanah. Ya, saling mengakui ini tanah saya. Dan di saat zaman itu memang belum ada. Kalau di dunia sekarang itu mungkin tanda bukti sertifikat itu belum ada. Belum ada. Dan dulu ada seorang, ada itu ya jarang sekali. Seorang manusia yang dianggap alim di kampung itu. Ya. Dia lalu mengarahkan kedua manusia itu untuk melakukan ritual sumpah pocong. Oke. Terus ini yang kamu juga menyebutkannya dia itu hitam dibungkus putih. Nah, bukankah yang dilakukan orang yang kamu maksud orang alim tadi itu mereka melakukan ibadah layaknya kami gitu? Iya, dia juga melakukan ibadah seperti kalian. Tapi di samping itu dia juga melakukan ritual-ritual seperti dukun-dukun. Ritual seperti halnya dukun. Oh, jadi begitu. Jadi itu yang kamu maksud hitam dibungkus putih tadi. Iya. Boleh makan. Terus ini Mas Cong, dari dukun itu sendiri dia mendapat bimbingan dari mana? Kok bisa mendapat sebuah ide kamu harus melakukan sumpah pocong dan ritualnya ini itu dari mana sebenarnya? Itu dari bisikan golongan iblis semuanya. Dari yang menguasai jasadnya. Nah, memangnya dulu dia melakukan ritual apa kok sampai golongan iblis menguasai jasad si orang alim itu? Ya dulu dia yang melakukan ritual seperti dukun-dukun yang sekarang, tidak jauh beda. Bertapa, mencari tempat-tempat yang dia anggap itu keramat, berpuasa agar ilmunya itu semakin tinggi. Ya seperti dukun-dukun sekarang itu. Oh, jadi begitu lah. Yang membantu semuanya itu kan golongan iblis. Walaupun dia dibungkus seperti itu, juga beribadah seperti kalian. Dan juga setahu kami, orang kalau ibadah itu kan ya pasti yang membantu kan golongan saya begitu kan.
Ya benar. Itu kalau ibadahnya benar dan didasari langsung ke Allah yang menjalankan perintahnya saja. Kalau dia dulu kan tidak beribadah itu supaya di dunianya itu enak. Berharap ini itu begitu. Oh ya, jelas terang seperti itu Mas Jong. Terus ini Mas Jong, dari gaib yang menguasai jasad orang alim itu, kok sampai bisa dia memberikan ide kamu harus menuntun manusia ini supaya melakukan sumpah pocong dan melakukan ritual-ritual seperti ini. Itu dulu bagaimana proses daripada kemunculan, ya dikatakan orang alim itu ritual sumpah pocongnya itu bagaimana awal mula kemunculan? Ya, awal mula kemunculan sumpah pocong itu dari iblis yang membisikinya maupun yang sudah menguasai jasadnya. Itulah yang bisa membuat orang itu bisa mengungkapkan sumpah pocong itu bisa menyelesaikan masalahnya. Gitu. Dan itu kan banyak ritualnya ya. Banyak sekali. Seperti orang meninggal dunia. Lah manusia itu, orang alim itu mendapat bimbingan dari siapa? Dari iblis. Membisiknya saja. Membisikkan seolah-olah dia itu dibisiki dari kodam-kodam baik yang ada di dalam tubuhnya. Oh, ini bimbingan ini yang baik yang bisa menyelesaikan masalah dari orang ini. Dari situlah orang itu bisa mengungkapkan sumpah pocong itu kepada orang yang bersengketa itu. Itu dulu. Tapi kalau sekarang di tahun kemarin 2 tahun yang lalu itu bukan karena sengketa seperti yang dulu. Tapi karena apa? Tapi kebanyakan yang di sana itu ya saling fitnah sana sini untuk membuktikan fitnahnya itu mana yang benar dan mana yang salah. Di daerah sana itu sering melakukan ritual sumpah pocong itu. Begitu. Lalu saya juga pernah mendengar bahwa ritual sumpah pocong salah satunya harus dikubur gitu. Tidak usah. Loh? Gak usah kalau di sana, ya kalau dikubur itu ya banyak orang yang tidak mau. Iblis juga memberikan kemudahan bagi orang-orang seperti itu. Ya selayaknya orang yang mau dikuburkan saja. Dipakai kain kafan gitu? Iya, dimandikan juga. Seperti orang mau dikuburkan seperti itulah. Dimandikan dulu. Setelah itu dipakaikan kain kafan. Ya diikat semuanya. Ya seperti pocong saya ini, selayaknya orang yang mau dikuburkan. Dan itu berapa waktu lamanya? Berapa jam atau berapa hari proses daripada sumpah pocong itu biasanya? Ya biasanya? sebentar kalau itu. Tidak ada 2 jam, 3 jam sudah selesai. Ya setelah proses itu dimandikan, dikafani seorang seperti orang mau mati yang mau dikuburkan itu. Ya setelah itu dia dibawa ke masjid ataupun tempat-tempat lainnya yang besar yang bisa dilihat orang-orang, disaksikan orang-orang. Dari situlah orang yang mengomandoi ataupun ketuanya lah yang membimbing sumpah pocong itu sendiri melakukan bacaan-bacaan dan melakukan, ya intinya jika dia berbohong nantinya akan terkena azab, akan mati seketika, ataupun miskin sampai 7 turunannya, ya seperti sumpah serapah itu. Ataupun juga kan diteror pocong begitu. Iya. Dan juga saya juga pernah mendengar bahwa sumpah pocong itu disaksikan menggunakan Al-Quran sebagai penyaksinya gitu. Iya. Ya selayaknya orang itu kan ya orang alim. Sebagai pedomannya orang muslim ya itu. Untuk billahi min dzalik. Ya seperti orang bersaksi, seperti itu nanti orang alim itu membacakan. Jika nanti saya bersalah, saya akan mendapatkan azab. Anak saya 7 keturunan akan miskin selamanya. Dan yang paling fatal, saya akan meninggal setelah acara ini selesai. Jadi begitu. Tapi yang bekerja itu kan golongan iblis semuanya yang di dalamnya. Golongan iblis semua. Itu sumpah pocong itu kan sama halnya mengikat kontrak dengan golongan iblis yang membantunya nanti. Loh, jadi begitu mengikat kontrak. Lalu ini setelah manusia itu kan 2 orang ya berarti. 3 orang sama yang membimbing itu tadi. Ya ada saksinya juga.
Minimal saksinya itu 1. Minimal. Tapi kan kalau ritual seperti itu kan banyak orang yang menyaksikan. Jadi saksinya ya seluruh orang yang menyaksikan ini menjadi saksi kalian. Gitu. Oh, sebentar Mas Song. Ini mikrofonnya kurang keras, suaranya lebih keras lagi bisa? Bisa. Oke Mas Song, maaf ya. Makan lagi lah Mas Song. Makan lagi, minum lagi. Terus ini Mas Song, dampak negatif dari orang yang melakukan kegiatan sumpah pocong itu, semisal orang itu bersalah apa nantinya? Ya, misal orang itu bersalah karena ada dari golongan iblis yang membantu, pastinya dari apa yang dia ucapkan, dari bimbingan ketuanya itu sendiri, ya akan terjadi di dalam kehidupannya. Tapi yang bekerja itu sama halnya kan iblis langsung mengambil upah dari kata-kata yang diucapkan. Oh begitu. Jadi ikatan kontraknya itu melalui sumpah tadi, dan setelah jika dia berbohong otomatis kontrak itu sudah nyampe dan langsung diambil bekerja gitu. Iya, yang salah memang yang salah itu langsung diambil dari golongan iblis. Tapi yang benar, tapi karena dia telah melakukan ritual seperti itu, ya terkena dampaknya juga. Loh, lah kok bisa begitu? Dua-duanya, maupun yang tuanya, maupun dari saksinya, maupun yang menonton, yang mempercayainya, itu sama halnya sudah terikat dengan perjanjian iblis karena sudah mempercayainya. Jika orang itu tidak mempercayainya, pastinya ya tidak akan menonton ataupun ya melarangnya. Bahkan melerai, bahkan tidak usah melakukan hal-hal seperti itu. Malahan di sana itu ya kalau ada ritual seperti itu malah berbondong-bondong, satu desa penuh itu disaksikan orang-orang. Itu berarti akan membawa dampak negatif bagi semuanya yang ikut terlibat di situ. Lalu dampak negatif bagi, mohon maaf, yang menonton saja itu apa nantinya? Yang menyaksikan lah, bukan menonton. Ya yang menyaksikan, yang paling utama diambil itu ya pahala-pahala mereka. Jika dia mereka pahala, mempunyai pahala. Jika tidak, sari-sari pati tubuhnya dia gerogoti. Ditaruhlah cincin kecil di dalam tubuhnya. Semakin dia mempercayainya, semakin dia terngiang-ngiang dengan kejadian itu. Ya dari golongan iblis nantinya yang masuk mengambil rusukmanya. Yang melakukan ritual ya paling fatal, rusukmanya diambil dan akan menjadi pocong jika dia nanti mati. Itu yang bersalah atau yang tidak bersalah? Ya yang bersangkutan semuanya, yang bersalah maupun yang tidak. Loh, saya kira yang tidak bersalah nggak sampai seperti itu. Ya semuanya itu. Terus dari yang memimpin acara tersebut, yang kamu maksud orang alim tadi, itu bagaimana dampaknya? Ya sama. Nanti akan digerogoti semuanya. Diambil sukmanya, dijadikan tawanan iblis nantinya di kerajaan-kerajaan mereka. Dijadikan budak. Jadi begitulah. Terus ini Mas Song, ya, ini saya tanyakan kepada Mas Song. Dari sumpah pocong yang pernah terlaksanakan selama ini di dunia ya, Mas Song kan ya bekerja toh? Iya. Itu apakah sudah pernah menjadi sebuah solusi bagi golongan manusia menyelesaikan masalahnya? Ya tidak. Itu tidak menjadi solusi. Pastinya orang yang setelah melakukan itu, kehidupannya akan semakin parah. Tidak akan selesai itu masalahnya. Malah seperti itu. Semakin panjang urusannya dengan golongan goib, dengan saya maupun iblis. Dan juga saya juga sedikit dulu waktu belajar di sekolah ini Mas Song, diajari dulu dari guru kami saat di sekolah bahwa baginda Rasulullah di zaman dahulu saat menyelesaikan sebuah permasalahan kan itu dengan musyawarah baik-baik kan. Tidak ada itu ajaran sumpah pocong di agama kalian. Nah ya, tapi melainkan itu jalurnya iblis yang menyusup ke dalam jasadnya manusia. Yang semakin hari di Nusantara ini kan ya terkenal sumpah pocong itu. Tapi kan di zaman-zaman sekarang itu ya jarang menggunakan sumpah pocong. Di daerah sana itu pastinya tetap ada. Yang mohon maaf masih kental dengan situasi kondisi yang di sana gitu. Ya,
dan biasanya masih terikat dengan daripada leluhur mereka. Ya jelas, karena di sana kan sudah kental. Cara penyelesaian masalahnya dengan seperti itu. Ya sampai sekarang seperti itu juga. Menjadi ladang golongan kami untuk mengambil makanan di dalam jasadnya manusia itu. Menjadi makanan. Terus ini Mas Song, yang saya tanyakan kembali kepada Mas Song, boleh minum makan boleh. Dari orang-orang yang seperti itu kan kamu sudah tadi sempat mengatakan juga bahwa setidaknya pahalanya diambil, kalau enggak otomatis akan diambil saripati dalam tubuhnya yang nantinya akan membawa dampak enggak ke dalam jasad manusia nyatanya. Ya jika saripati tubuh manusia dan di dalam jasadnya manusia sudah banyak golongan jin fasik, siluman maupun iblis masuk dalam jasadnya manusia, manusia itu ya pasti akan digerogoti, akan sakit-sakitan. Dan nantinya jika dia setelah mati, ya seperti itu kondisinya. Alhamdulillah min dzalik. Dan apakah bisa manusia itu disembuhkan dengan jalur yang baik, yang tidak meminta upah? Bisa enggak? Bisa kalau orang itu mengetahuinya. Dan yang membantu asalkan jangan dari golongan iblis, jin fasik maupun siluman itu bisa. Jika dengan orang itu sudah sakit-sakitan. Dengan cara seperti apa? Ya dengan cara meminta bantuan. Kodratnya manusia dibantu golongan malaikat. Apa harus datang ke langit 7 ke atau kemana? Ya tidak akan bisa lah manusia seperti itu. Ya kan saya nggak tahu. Harus datangnya kemana? Ya. Kamu melihat benda-benda ini apa? Menggunakan air zam-zam dari guru kami. Bener gak yang kamu ucapkan? Ya seperti itu kan dari golongan cahaya yang membantu. Dan harus datang kemana lagi? Apakah dukun-dukun ke? Ya kalau ke dukun nantinya ya malah menjadi parah lagi orang-orang seperti itu. Sampai ke anak turunnya. Nanti ya akan diambil dari golongan iblis, jin fasik maupun siluman. Begitu. Berarti solusinya harus meminta bantuan dengan bantuan dari golongan cahaya. Memangnya golongan cahaya di bumi ini apa sudah sedikit kan? Ya di depan saya ini kan ada. Masa saya harus menjelaskan cara terperinci? Ya kalau orang itu sehat menerima pembicaraan kita, ya pastinya orang itu menyadarinya tanpa saya harus menjelaskan secara terperinci. Ya ini itu yang membantu dari golongan cahaya. Oh begitu ya, alhamdulillah itu kan dari guru kami. Dan juga kan kadang banyak manusia yang tidak mengetahui saya mau berobat kemana, alternatif siapa tahu ya jodoh, banyak. siapa tahu cocok. Nah itu nanti dampaknya apa? Ya sama halnya dari golongan iblis masuk ke dalam jasadnya, membuka gerbang-gerbang di dalam jasadnya manusia untuk dimasuki dari golongan itu. Oh begitu. Dan juga banyak juga manusia yang begini biasanya. Oh iya, manusia bisa datang ke, mohon maaf, ke orang pintar, ke ini, ke itu banyak lah. Itu sebenarnya yang mendorong dari dalam jasad mereka itu apa kok? Ya sama saja, maupun kodam-kodam leluhurnya yang dulu membantu leluhur-leluhurnya, entah itu keilmuan, kekayaan ataupun yang lainnya itu juga bisa. Ataupun dari goib-goib yang baru-baru menyusup dalam jasadnya itu juga bisa. Maupun dari ritual-ritual, mantra-mantra yang dia baca yang menurut dia baik, ataupun yang langsung menjurus ke hitam itu ya bisa mendorongnya manusia ke tempat-tempat seperti itu. Ya semoga saja para netizen subscriber ya lebih berhati-hati lagi. Ya jaringan iblis kan ya salah satunya seperti itu, menjerumuskan orang-orang datang ke orang ini mencari obat ini. Terus malahan sudah datang ke tempat orang semuanya malah tambah sakit. Ya sakit karena yang membantu golongan kami. Oh begitu ternyata. Oke. Terus ini Mas Song, kita membahas tadi balik lagi ke saripati yang sudah diambil akan menjadi penyakit ya. Terus ada orang yang begini, ya saya menerima apa yang dikehendaki oleh Allah, bahwa sakit ini semua datangnya dari Allah begitu ya. Kalau kita lihat secara utuh loh. Ya. Tapi semua itu dibalik Allah memberikan sebuah penyakit. Apakah ada golongan gaib juga yang bekerja?
Ya pastinya ada. Orang itu Hmm. memang sudah berbicara seperti itu. Hmm. Tapi tergantung manusianya itu lagi. Hmm. Mau mencari solusi yang baik atau tidak. Oh, gitu. Jika mencarinya seperti mendatangi orang-orang itu, ya berarti di dalam tubuhnya orang itu ya sudah banyak golongan negatifnya. Oh. Jadi begitu ya. Berarti kalau terus ini kalau mohon maaf orang itu ya sudah tak terima saja lah, sudah pasrah, sudah capek kemana-mana tapi nggak dapat hasil, itu gimana Mas Cong? Ya, jika orang itu didasari semuanya itu karena semuanya sudah kehendak Allah, ya ada juga dari sakitnya itu ya, bisa menghapus dosa-dosanya. Tapi kan jarang orang seperti itu. Loh, pastinya ada embel-embelnya. Entah itu dibawa ke orang ini, mencari alternatif ini. Jarang orang seperti itu menerima semuanya pemberian langsung dari Allah. Jarang, pasti ada embel-embelnya. Entah itu dari keluarganya sendiri ataupun dari orang-orang lain. Oh, begitu. Jadi ada berbagai macam versi ya kalau seorang manusia itu sedang sakit. Tapi apakah ada juga golongan saya yang bekerja memberikan sebuah sakit kepada manusia sebagai penguji dari Allah? Ada. Yang kayak Pastinya mana manusia ada. itu yang terkena nantinya? Yang punya derajat kah di sisi Allah atau Ya, yang gimana? benar. Ya, orang-orang yang diuji dari golongan cahaya pastinya orang-orang terpilih lah. Oh. Orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Ya kalau orang-orang tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah tapi diberikan sakit, ya itu dilihat dulu kelakuan apa semasa dia itu menjalankan apa, ya harus diingat-ingat. Iya ya. Entah itu iblis ataupun jin-jin yang di dalam tubuhnya mengambil upahnya, itu kan juga bisa. Kadang kan selama ini kan orang ya mengenalnya begitu. Ya ini anugerah dari Allah mungkin ini ternyata usut punya usut datang ke sini ya mohon maaf bantu ternyata begitu. Jarang orang seperti itu. Ya terus ini Mas Song, kita kembali lagi ke Sumpah Pocong lagi ya. Dari Sumpah Pocong itu sendiri berarti dari sejak dahulu kala itu memang jelas tidak ada sambungan yang menyambung dengan syariat Islam sekarang ini yang dibawa oleh Rasulullah. Sudah jelas tidak ada. Dan juga Mas Song, jika ada seseorang yang beragama seperti kalian menyelesaikan masalah dengan cara itu, berarti orang itu tersesat jauh. Tersesat jauh. Oke. Terus ini Mas Song, saya ingin menanyakan juga solusinya. Bagaimana cara manusia supaya bisalah mendapat sebuah solusi dengan cara meninggalkan hal seperti tadi Sumpah Pocong supaya tidak mereka laksanakan. Yang dilakukan manusia itu seperti apa manusianya? Ya sebenarnya itu susah kalau sudah seperti itu, sudah menjalar kemana-mana. Tapi setidaknya dia menyadari apa yang dia lakukan itu salah dan kembali ke Allah. Bertaubat, memperbaiki ibadahnya secara benar. Ya, lambat laun jika dia bertawakal kepada Allah, jika dia memperbaiki ibadahnya secara benar, ya pastinya dari golongan cahaya juga akan membimbing supaya orang itu kembali ke jalan Allah yang benar, entah itu mengarahkan kepada guru yang benar seperti kalian-kalian ini. Jadi gitu. Berarti kalau bisa perjelas, bertobatnya itu dengan cara bertobat sendiri di rumah, melakukan ibadah sendiri kayak nggak tahu dari mana, kayak kadang kan manusia begitu saking nggak tahunya. Apakah itu bisa membantunya? Ya bisa, dari golongan cahaya juga bisa membantunya. Yang penting kan ya niat dari orang itu berubah menjadi baik, kembali ke Allah. Pastinya dari golongan cahaya itu tidak menutup mata, akan membantunya juga. Akan mengarahkan ke memang hal yang terbaik nantinya. Terus ini Mas Song, jika mohon maaf kamu dan jika ada orang yang mendengar seperti ini, yang seharusnya manusia dilakukan ya datang ke tempat sini, meminta bagaimana yang terbaik, cara bertobat yang benar itu bagaimana. Gitu. Nanti datang ke sini malah
minta ilmu. Di sini juga nggak punya ilmu apa-apa kok. Ya kalau orang seperti itu datang ke sini meminta ilmu, Nah, ya berarti dorongan untuk ke sini itu ya dari golongan iblis. Oh. jadi begitu toh Masong. Oke. Ya, minum makan lagi sebentar. Terus ini Masong. Jika manusia sudah terlanjur melaksanakan seperti itu tadi juga berarti solusinya harus bertobat. Iya. Oh. Bertobatnya itu seperti kamu katakan loh ya. Iya. Awal mulanya dia mengatakan niatnya dan ditancapkan di dalam hatinya dahulu. Baru nanti dari situ dari goib golongan saya akan membantu mengarahkan ke ataupun menemukan ke orang-orang yang memang selayaknya diikuti begitu. Benar. Selain itu adakah solusi lain Ki? Tidak ada ya solusi yang lain ya, tidak usah mempercayai seperti itu. Belajar yang benar dengan orang yang benar. Jika orang itu sudah belajar dengan orang yang benar, pastinya kejadian-kejadian seperti itu kan ya tidak akan dilakukan. Oh. Ya gak masuk akal sih yang kamu katakan. Tapi kan gini Mas Cong, belajar yang benar dengan orang yang benar. Ya mohon maaf, belajar yang benar dengan orang yang benar itu kan banyak di luar sana orang yang benar itu. Ya saya sudah menyebutkan, ya datang ke sini saja. Oh begitu leh. Ya oke, terima kasih. Nanti dikira kamu promosi. Ya biarkan saja, saya golongan goib tidak ada yang mengetahui manusia itu. Kalau bohong terpotong-potong loh. Ya tugas saya di sini kan seperti itu, tidak boleh berbohong. Ya saya berbicara sejujur-jujurnya. Iya. Mau orang itu percaya atau tidak urusan mereka. Yang penting saya di sini kan aman. Iya. Terus ini satu hal sebelum kita berpisah. Mas Song ini kan masih fasik. Ya. Apa enggak ikut Islam sekalian seperti gaib-gaib yang lain sudah ikut merasakan itu? Ya mau jika dibimbing. Ya sama-sama kita belajar. Ada nggak pasukannya? Banyak. Di mana? Ya di sana. Diambil. Semua pasukan dari Mas Song ini otomatis bisa diambil. Jadi kuat. Wah, masuk itu. Masuk menyesuaikan jasad mediatornya. Ada jin-jin yang lainnya yang ikut ke sini. Ya semuanya digabungkan jadi satu, energi yang menyesuaikan dari jasad mediatornya. Sallallahu alaihi Muhammad. Siluman ular juga pengen ikut saja kamu. Dari mana siluman ularnya? Dari situ juga, dari rumah angker itu. Oh, yang lain-lain. Semuanya yang mau ke sini. Yang mau, yang menolak semuanya terikat jadi satu dan langsung terlempar ke neraka. Masuk. Allah. Sallallahu alaihi. Sudah. Menyesuaikan jasad mediatornya tidak berpengaruh apapun nanti jasadnya ya. Ya. Sudah. Kata-kataku dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah rabbi. Astagfirullah rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin sejuk, damai dirasakan semuanya. Islam iman semuanya masuk buah. Semua syariat Islam komplit semuanya masuk buah. Semua amalnya serta seluruh ilmuannya, ilmu perang, ilmu benteng, ilmu pengobatan dan keilmuan-ilmuan lainnya semuanya masuk buah. Kamu sekarang kembali ke wujud asalmu lagi buah. Beserta yang lainnya semuanya kembali ke wujud asalnya masing-masing. Sudah tidak ada tali yang membelenggu di tubuh saya. Kamu jadi ganteng. Tidak ada kain, kafan. Jadi ganteng, jadi sehat, wajah jadi saya tidak jelek lagi, tidak menyeramkan. Pakai peci, ayat kaji, Terima kasih ya. Dan juga keselamatanmu serta pasukannya tertutup yang sebentar itu leluhur saya menciptakan saya itu pengen kesini, ya sekalian leluhurnya jadi muda jadi kuat, sallallahu energinya udah kuat powernya sudah ini langsung ke dari Islam itu kan masuk
Nolak mbangga langsung meledak dalam neraka jahanam. Terima kasih. Ya sama-sama. Terus ini selama kamu bekerja kan sudah memakan makanan ya dari jasad manusia ya? Ya. Terus sekarang apakah masih menjadi hakmu? Tidak boleh. Ya, tolong dikembalikan. Karena adanya masing-masing. Semuanya keluar. Berhenti memberatkan. Ya, biarkan saja ditangkap iblis-iblisnya. Iya, nggak apa-apa. Sudah semua. Ya. Oke, jadi pada kamu terima kasih sudah membimbing saya. Iya, sama-sama. Dan teman-teman saya. Kamu punya kekuatan sampai 1000 tingkat daripada iblis-iblis yang akan menyerang kamu. Iya. Jadi kuat, sehat, taat, ganteng, gagah, total semuanya masuk. Terus ini Mas Song, sebelum kita berpisah, kamu punya pesan nggak bagi kami golongan manusia supaya tidak mudahlah melakukan sumpah-sumpah seperti itu? Ya, pesan saya ya belajar dengan benar, mencari sosok guru yang benar seperti kalian ini. Pastinya jika dia sudah berguru dengan guru yang benar, tidak akan percaya dengan seperti itu. Dan seharusnya dilaksanakan atau dilakukan oleh manusia jika menemukan sebuah permasalahan. Apakah melakukan seperti itu atau tidak. Melakukan perundingan dulu atau gimana? Semua manusia itu kan ada permasalahan. Permasalahan itu kan diselesaikan dengan cara yang baik kan bisa. Berkomunikasi dengan baik, musyawarah yang baik. Ya seperti itu saja. Tidak usah gontok-gontokan. Tidak usah sumpah-sumpahan. Saya bersumpah, saya bersaksi begitu. Ya. Tidak usah seperti itu. Itu akan menjadi jalan utama bagi iblis untuk mengikat kontrak dengan orang-orang yang mudah mengucapkan sumpah. Kalau misalnya aku bersumpah dengan kamu, aku mencintai kamu, itu gimana? Mengikat kontrak gak itu? Sama saja itu. Perempuan itu loh, saya kan laki-laki. Ya, sama saja. Itu kan sama halnya seperti mengontrak dari golongan iblis kepada jasadnya manusia itu. Oh gitu. Tidak ada itu sumpah-sumpah seperti itu. Tidak ada. Iya. Okay. Berbicara yang lain itu kan ya bisa banyak. Ngapain harus berbicara seperti itu? Iya. Tapi kalau aku mengucapkan aku cinta kamu misalnya dengan perempuan, boleh kan? Ya tidak apa-apa seperti itu. Dan ya candaan saya saja, orangnya saya itu begini Mas Cong. Kamu nggak ingin dikasih nama apa? Ya boleh. Mas tak kasih nama Mas Waranggono gimana? Terlalu panjang itu. Gono saja. Mas Gono atau Mas Ketip? Jangan Mas Ketip, Mas Gono saja. Itu kayak teman saya ganteng itu loh, lihat kamu itu Ketip. Mau? Tidak, jangan. Tidak mau. Ya sudah, Mas Gono, nggak jadi Mas Ketip. Oke. Oh iya. Di sini gimana rasanya adem sekarang? Ya tadi ya saya panas, tapi sekarang setelah saya sudah ikut muslim, ya alhamdulillah sejuk sekali, badan saya ringan, adem. Iya. Oke, alhamdulillah seperti yang dirasakan golongan gaib. Semoga saja manusia yang merasakannya seperti yang kamu rasakan. Amin, semoga saja. Makasih banyak ya. Sekarang berjuangnya di mana? Saya kembali di situ saja, ingin berjuang di situ. Masih ada golongan gaib lain selain daripada kamu dan pasukanmu? Ya pastinya banyak. Itu jadi kerajaan itu sekarang. Jadi tugas saya, teman-teman saya berjuang di situ. Komplit fasilitasnya. Ya, terima kasih. Kamu jadi kekuatan di sana untuk bisa berdakwah maupun menghancurkan semua gaib fasilitas yang di sana. Sallallahu alaihi Muhammad, kekuatan yang dilipatkan dan kamu nanti saling berjuang mendoakan yang terbaik dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Itu saja ya. Ya. Terima kasih. Sebelum kamu keluar, kotorannya di dalam jasad ini maupun di teman-teman kami di tempat ini juga dibersihkan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kotoran yang ada di dalam jasadnya orang-orangnya di sini maupun yang ada di dalam
tempat ini maupun di luar semuanya. Alhamdulillah. Semuanya kembali pada orang yang mengirim di tempat ini. Tembus. Alhamdulillah. Sudah bersih. Sudah, makasih banyak Mas. Gono jadi balabatnya Terima kasih. Monggo silakan lanjutkan perjuangannya Pawan yang tambah kuat. Ya, terima kasih. Saya pamit dulu. Ya, silakan. Rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Pemirsa, begitulah adanya tentang sumpah pocong. Dan memang sumpah pocong itu sejak dahulu kala maupun sekarang itu ya tidak pernah dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita bisa terselamatkanlah dari hal-hal seperti itu. Dan apabila ada suatu permasalahan, yaitu cukup dimusyawarahkan dengan baik, dan semoga saja diberikan jalan solusi ataupun jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik bagi yang mempunyai permasalahan. Itu saja pesannya dari kami, dan lebih berhati-hati dan waspada, dan tetap semangat bagi rekan-rekan yang sudah satu kendaraan, tetap istiqomah juga. Dan jika dari kami, baik itu dari tingkah laku kami, tutur kata kami, maupun yang lainnya, itu memang mutlak kesalahan kami semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.